Alright, ladies and gentlemen, kita akan segera menyaksikan partai kembali di kelas bantam 53,5 kg. 6 ronde rencananya akan dilangsungkan pada malam hari ini. Dan tentunya kita harapkan akan akhir pertandingan yang sangat menegangkan, ketat, jual beli serangan, dan juga mendebarkan. Baiklah, kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk segera mendengarkan instruksi dan juga aturan main dari wasit. Petinju. Jangan ngaling-ngaling, Mas. Kalian main 6 round, saya ingatkan tidak boleh pukul kepala bagian belakang, perut bagian bawah maupun ginjal. Main yang sportif, dengarkan apa-apa wasit. Salaman. Alright, boxer, let the fight begin! Ya pemirsa Metro TV Boxing Championship di partai yang kedua. Ronde pertama baru saja dimulai. Lasius Nono di sudut merah dan Deddy Saputra di sudut biru. Kalau kita lihat tadi dari awal masuk sampai dengan pada saat mendapatkan instruksi dari wasit, memang Lasius Nono ini lebih memprovokasi. Kalau kita lihat dari penampilan yang lebih percaya diri di awal ronde pertama ini juga belum jauh. Ya, kalau kita lihat dari kedua petinju, dari rekor yang mereka miliki dan dari segi usia, kedua petinju ini sangat cukup bagus dan punya ambisi yang luar biasa. Kita lihat kedua petinju ini sudah pernah bertarung dan dimenangkan oleh Placidus Nuno. Di sini kita lihat Placidus Nuno lebih percaya diri ketimbang daripada Deddy Saputra. Yang paling bagus sih sebenarnya kita lihat dari pertarungan ini adalah dari rekor kedua petinju tidak begitu jauh juga Bung Valen, dan segi jangkauan seharusnya di Placidus Nuno ini harus bisa mengatur jarak ya Bung Daud ya. Betul. Dia tidak perlu juga harus melakukan serangan atau jarak bermain dengan jarak dekat. Dia sebenarnya memanfaatkan jangkauan tangannya. Kira begitu Bung Valen. Ya, Bung Daud, sementara kalau kita lihat bagaimana kali ini, kita saksikan dulu upaya serangan coba dilakukan oleh Lasius Nono, namun berhasil menunda tadi bagaimana Deddy Saputra yang jangkauannya lebih pendek, begitu pun juga tinggi tubuhnya. Seperti apa yang harus dilakukan dengan lawan yang lebih tinggi ini, Bung Daud? Ya, seperti kita bahas tadi di partai-partai sebelumnya adalah bagaimana pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Ya. Ketika petinju memiliki postur yang lebih rendah, tentu tidak memungkinkan untuk dia bertarung melawan petinju yang lebih tinggi untuk menjaga jarak. Nah, ini tentu harus dimaksimalkan. Namun tentunya juga si petinju serta pelatih punya perhitungan tersendiri. Terlebih karena kedua petinju sudah pernah bertarung, jadi saya melihat sejauh ini di ronde pertama ini strategi yang disiapkan oleh Deddy untuk bisa menangkan pertarungan, tapi itu tidak otomatis. Ya, kita lihat bagaimana close punch lagi coba dilakukan oleh kedua petinju. Upaya lagi tadi dengan tangan kiri dari Placidus Nono, tapi masih meleset karena bisa dihindari oleh Deddy Saputra. Yang kita lihat juga begitu ngotot, dan kita saksikan juga berupaya untuk bisa menjangkau bagian kepala daripada Placidus Nono. Tadi kita lihat berulang kali bagaimana lagi upaya daripada Deddy Saputra di first round atau ronde yang pertama ini tetap bertarung dengan jarak dekat. Kita lihat di tengah ring, kita saksikan kali ini kembali lagi upaya-upaya yang coba dilakukan oleh kedua petinju ini, Bung Joy. Ya, kalau saya melihat dari strategi yang dilakukan oleh Placidus Nuno, justru dia mendekat. Nah, kita lihat justru Itu yang saya bilang. ya. Justru meledek Deddy Saputra. Di dalam tinju sebenarnya sah-sah aja untuk memancing atau memprovokasi lawannya ya. Ya. Saya lihat itu malah justru menghibur ya Bung ya. Bagaimana Bung Daud, ronde pertama baru saja usai? Ya, saya melihat Lasius Nono berinisiatif untuk memenangkan pertarungan ini dengan menyerang. Jadi di ronde ini saya masih melihat Lasius Nono ini masih memenangkan pertarungan, Bung. Ya, kita lihat tadi juga bagaimana upaya yang coba dilakukan balik oleh Deddy Saputra, dan juga upaya untuk memancing emosi ini juga ya Bung Joy ya. Nah, kalau kita lihat Placidus Nuno ini kan jangkauannya sangat panjang. Ya, betul. Kenapa pelatih atau cornernya dia menginstruksikan untuk bermain jarak?
dia cukup melontarkan pukulan-pukulan jab, straight. Tidak perlu dia menekan masuk ke dalam menyerang yang lebih pendek dari dia. Menurut saya sangat sayang sekali jangkauan untuk menghadapi petinju yang pendek. Yang dimiliki oleh seorang Nono ya. Kita lihat kali ini ronde kedua baru saja dimulai. Pukulan angin lagi tadi kita kira tidak mengenai dari Placidus. Wah, satu pukulan keras sekali. Dari tangan kanan tadi seorang Deddy Saputra, Bung Joy. Itu yang kita lihat, itu yang saya bilang tadi, tidak hati-hati, dia cuma enak memukul tanpa melakukan pertahanan yang bagus ya. Kita tidak tahu ketika si Placidus Nuno melontarkan pukulan dan dibalas oleh Deddy Saputra, itu yang terjadi tadi Bung Valen. Ya, dan beberapa kali kembali kita lihat bagaimana clean punch tadi berhasil dilakukan oleh Deddy ini justru Bung Daud. Ya, jadi jika tidak hati-hati tentu ini menjadi bumerang untuk Nono sendiri karena barangkali kepercayaan diri dia ketika bertarung pertama kali itu membuat dia melakukan strategi. Ya, kita lihat serangan bertubi-tubi dari Nono dan satu balasan dari Deddy, Bung. Kembali kita lihat kali ini tampaknya sudah terpancing juga justru Placidus Nono karena berhasil beberapa kali dipukul bersih tadi oleh Deddy Saputra. Dan kita lihat kembali dari jarak dekat masih coba dilakukan oleh Nono instead atau dibandingkan dengan jarak yang tadi dibilang oleh Bung Joy tadi. Ya, pertarungan kedua ini udah cukup menghibur atau sangat menggetarkan ya. Kedua petinju sudah mau beradu pukulan. Malah justru salah strategi yang Bung Joy ya. Salah strategi ketika si petinju mempunyai jangkauan yang panjang, tinggal kita manfaatkan aja jarak pukulan kita. Jangan sampai lawan kita bisa memukul kita seperti itu Bung Valen. Iya, kita lihat kembali bagaimana pertahanan yang sangat baik dilakukan oleh Deddy Saputra tadi. Sebuah upaya dari Placidus Nono yang berhasil dihindarkan. Dan kali ini kembali kita lihat terus merapat bagaimana Deddy Saputra tahu benar kalau sampai dengan ada jangkauan yang cukup jauh akan merugikan dirinya. Tapi kali ini kembali mulai goyah dengan pukulan kombinasi daripada Nono. Apakah Deddy Saputra bisa bertahan? Kita masih bisa melakukan upaya pertahanan lagi. Kita saksikan tadi menundukkan kepala, menundukkan bagaimana kembali kita lihat mencoba melakukan pertahanan coba dilakukan oleh Deddy Saputra ini, Bung Daud. Ya, saya melihat kedua petinju sudah mulai kelelahan ya karena memang dari ronde pertama hingga ronde kedua ini sudah memforsir tenaga mereka sehingga pertahanan mereka mulai sedikit goyah begitu, Bung. Kembali lanjutkan pertarungan, kita saksikan 30 detik di ronde kedua yang tersisa ini. Masih lagi kita lihat mencoba untuk bisa saling melihat celah satu dengan yang lain. Dan kali ini kembali masih ada pukulan dengan tangan kanan tadi yang berhasil dilesakkan oleh Deddy Saputra. Dan kita lihat kali ini cukup lelah juga saya pikir Placidus Nono kalau kita lihat dari wajah dan juga bagaimana saat ini yang ia tampilkan di atas ring. Ketika kita lihat Placidus Nuno masuk merengsek menyerang Deddy, malah justru pukulan-pukulan dari Deddy Saputra yang justru masuk. Itu yang tidak diantisipasi oleh Placidus Nuno. Ronde kedua sudah berakhir dan kita lihat bagaimana Deddy Saputra justru mendapatkan kepercayaan dirinya menghadapi Placidus Nono ini, Bung Daud. Ya. Saya melihat di ronde ini cukup berimbang ya, kedua petinju sama-sama banyak memasukkan pukulan. Baik kita lihat dalam replay juga. Ya, ini dia. Satu counter sangat keras sekali. Kanan dari Deddy Saputra mengena telak di bagian wajah. Ya, itu Placidus Nono. Pukulan menggetarkan dagu itu ya. Sampai bergetar tadi kita lihat. Betul, Bung. Tapi kemudian ini yang saya katakan dia pun akhirnya terpancing untuk membalas pukulan tadi. Dan banyak juga Bung Valen yang ketika dia Placidus Nuno melakukan serangan, banyak juga pukulan-pukulan dia yang masuk ke wajah Deddy Saputra. Betul. Itu dia tadi respon reaksi daripada pukulan yang masuk telak tadi. Dan kali kita ronde ketiga baru saja dimulai. Pemirsa Metro TV Boxing Championship masih melakukan upaya serangan. Kita saksikan kali ini Placidus Nono di ronde ketiga ini seperti tidak mau melepas upaya untuk bisa mengurung daripada pertahanan milik Deddy Saputra. Tapi kita lihat Deddy Saputra, sempat sepoingan juga kita tadi, tapi tidak ada pukulan balik lagi dari Deddy Saputra. Pertahanan ini sejauh ini menurut Bung Daud bagaimana? Saya kira Nono mempunyai pertahanan yang agak sedikit mengkhawatirkan sebab ketika dia memukul pertahanannya sangat terbuka sehingga mudah
dimanfaatkan oleh Deddy Saputra ini dengan melemparkan pukulan-pukul lurusnya. Ya, dan ini juga tadi bagaimana dari secara historikal memang Deddy memiliki keinginan untuk bisa membalas dari pertarungan yang pertama, Bung Joy ya. Ya, kalau saya lihat di sini ya, kayaknya Deddy Placidus Nuno ini dia punya stamina yang cukup bagus sehingga dia berani melakukan serangan-serangan dan berani beradu pukulan dengan Deddy Saputra. Malah justru yang saya lihat di sini Placidus Nuno ini malah justru pertahanannya itu yang sangat rapi sekali ketika dia melontarkan pukulan dan gampang sekali dibalas oleh Deddy Saputra dan mengena sasaran Bung Fala. Iya, kita lihat kembali lagi bagaimana tampak seperti sudah bisa membaca bagaimana serangan yang sudah dilakukan oleh Nono ini dari Deddy Saputra. Dia mampu dengan tenang untuk bisa menghindar dan melakukan pukulan balik. Ini yang saya pikir cukup berbahaya dengan rapuhnya pertahanan daripada Placidus Nono sendiri. Provocation is not enough saya pikir untuk Nono karena dia harus bisa membuktikan. Sangat percaya diri sekali Bung Fala. Ya. Oh, tapi juga sudah cukup las pukulan daripada Deddy Saputra tadi. Terlihat berbeda power, berbeda tenaga, berbeda bobot kita lihat kali ini. Ini kita lihat Deddy Saputra sudah mulai kewalahan ya, Ya, Bung, betul, sudah mulai betul. dan ini Masih ada 1 menit. dimanfaatkan oleh Placidus Nuno dengan melakukan serangan-serangan pukulan jab strike ke wajah, ke perut. Kita lihat Deddy Saputra sudah mulai kewalahan. Apakah ini pertanda stamina-nya sudah Ya. kedengaran? Ya, Bunda. Betul sekali. Kalau kita melihat ini baru memasuki paruh ketiga, tentu masih cukup panjang ya ronde yang akan dijalani oleh kedua petinju. Nah itu sendiri nanti kita lihat seperti apa dalam pengaturan ritme pertandingan mereka, Bu. Ya, kita lihat bagaimana kali ini. Kembali lagi kedua petinju sama-sama dalam jarak dekat melakukan pukulan ke arah bawah. Kita lihat ke arah perut dari masing-masing lawan. Masih kita lihat dalam jarak pendek dan juga saling menunduk. Kita lihat satu dengan yang lain. Masih cukup lincah juga upaya dari Nono untuk bisa menghindar pukulan-pukulan dari Deddy Saputra di beberapa detik sebelum ronde ketiga ini akan berakhir. Masuk lagi tadi kita lihat pukulan daripada Nono di akhir ronde ketiga, mencoba lagi tapi bisa dihindari. Cukup goyang, cukup sempoyongan kita lihat kali ini, tapi sudah berakhir di ronde yang ketiga dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Mirsa Metro TV Boxing Championship kembali di ronde yang keempat. Placidus Nono, Deddy Saputra menyajikan pertarungan yang begitu seru dalam ronde demi ronde tadi, dan kita lihat disuguhkan lagi di pembuka ronde keempat ini beradu jual beli sewa menyewa pukulan. Ini kita lihat dari Deddy Saputra, juga kita lihat provokasi lagi dari Nono ini, Bung Joy. Ya, Placidus Nuno dari tadi memprovokasi Deddy Saputra, tapi Deddy Saputra dia tidak mau terpancing dengan gaya Placidus Nuno. Ya. Placidus Nuno sangat yakin betul dengan kemampuan yang dimiliki ya, sehingga dia sangat berani memprovokasi dan melakukan serangan-serangan yang menurut saya brutal ya. Masuk mereka melakukan pukulan-pukulan dan bentuk perlu diketahui Placidus Nuno juga harus hati-hati. Jangan sampai ketika dia menyerang terlalu enak dan satu pukulan keras dari Saputra yang membuat dia akan terjatuh ya, Bung Daud. Betul sekali. Masih mencoba lagi, tetapi kita lihat upaya juga dari Deddy Saputra yang tak gentar, yang tak takut dan tak terprovokasi. Dia balas melakukan counter punch. Tadi kita lihat ke arah seorang Placidus Nono yang sambil menundukkan kepalanya untuk bisa menghindari pukulan-pukulan daripada Deddy Saputra ini, yang memang kita lihat juga benar-benar seorang petarung yang sudah mempersiapkan pertarungan berhadapan dengan Nono ini, Bung Daud. Ya, kalau saya melihat kedua petinju ini juga dipengaruhi oleh faktor usia mereka yang masih muda, sehingga rasa ego mereka masih lebih tinggi dibanding pengalaman mereka, sehingga mereka lebih banyak menggunakan ego mereka. Tapi paling tidak kedua petinju sama-sama berupaya untuk bisa menangkan pertarungan. Kembali kita lihat mencoba untuk masuk ke arah pojok. Kita saksikan tadi upaya daripada Placidus Nono kepada pertahanan Deddy Saputra. Sempat kena tadi dengan pukulan hook kanan yang coba dilakukan. Kembali lagi low punch tadi coba dilakukan oleh seorang Placidus Nono. Mulai agak melemah, kita lihat pertahanan daripada Deddy Saputra juga. Tapi kita saksikan pun pukulan dari Nono pun tiba-tiba juga tidak sebrutal tadi kalau dibahasakan oleh Bung Joy. Ya, kita lihat kalau dari segi serangan-serangan Placidus Nuno ya,
cukup bagus, cukup membuat Deddy Saputra agak tertekan. Itu yang luar biasa dari si Placidus Nono yang tidak pernah menyerah. Ya, tapi kali ini kita lihat ada kesempatan dari Deddy. Seperti ada sebuah kelengahan tetapi dibalas kembali oleh Placidus Nono. Kembali kita disuguhkan bagaimana adu pukulan di antara kedua petinju ini. Sampai dihentikan oleh fisik yang mungkin juga mencoba untuk bisa diatur terlebih dahulu. Tapi kita lihat kembali lagi bagaimana Placidus Nono berupaya. Tapi kembali juga serangan berbalik lagi dari Deddy Saputra. Wow, pertandingan yang begitu seru ini Bung Daud. Ya betul sekali, kedua petinju sama-sama ingin memenangkan pertarungan dengan fantastik sepertinya, Bung. Iya, bahkan sampai kelewat saya melihat waktu sudah berakhir di ronde tadi. Dan kita saksikan bagaimana ronde keempat dalam replaynya ini Bung Joy. Ya, kita lihat dari replay setiap serangan-serangan yang dilakukan Placidus Nono dan terlalu gampang dibalas oleh Deddy Saputra dan mengenai sasarannya. Itu yang jadi masalah. Kan dalam dunia tinju kita tidak juga harus selalu menyerang. Kita juga harus siap untuk diserang. Ya. Dan ini tampaknya yang bisa dilakukan oleh Deddy begitu Bung Daud juga ya, kita lihat tadi. Betul sekali, Bung. Posisi tertekan tapi kemudian bisa menekan balik. Betul sekali, Bung. Dengan menggunakan tali ya, bertarung di sudut, dia memanfaatkan momen itu untuk bisa kembali menyerang, Bung. Ya, kita lihat fisik, mental, strategi, itulah yang tampaknya kita disuguhkan dalam pertandingan kali ini. Memasuki ronde yang kelima dari 6 ronde. Inilah dia. Awal ronde yang kelima, kembali inisiatif mendekati lawan dilakukan oleh Placidus Nono yang memang dari awal sudah menunjukkan kepercayaan dirinya dengan pukulan-pukulan yang coba dilakukan. Kembali kita lihat memojokkan Deddy Saputra. Tapi sejauh ini apakah masih tetap dia dengan strategi yang sama yang tadi Anda kritisi, Bung Joy? Ya, sangat betul sekali. Kedua petinju dari ronde pertama sampai akhir ini ya, gaya mereka berdua sama. Strategi yang dilakukan Placidus Nono kesannya menonton ya, dia masuk, dia merubah strategi. Inilah fungsinya seorang pelatih untuk memberi instruksi terhadap petinjunya, mengubah gaya petinjunya, mengubah gaya serangan-serangannya. Jangan monoton dengan satu gaya atau satu serangan. Kira-kira begitu Bung Valen. Ya, Daud, kita juga melihat di sini bagaimana lagi-lagi seperti yang dikatakan Bung Joy tadi, gaya yang sama. Ini menandakan apa ini? Pengalaman atau apa ini? Ya, saya kira dia masih merasa nyaman dengan gaya itu. Meskipun mengalami resiko-resiko yang juga cukup besar ya. Tadi beberapa counter pukulan dari Deddy Saputra mengena telak di bagian wajah. Namun dia tetap gigih dengan gaya yang dia lakukan Berulang kali ya? Berulang kali. Itulah yang saya bilang tadi, fungsinya sebagai pelatih Bung Daud ya, bahwa instruksi yang dari pelatih itu sangat penting sekali dijalankan petinju di atas ring. Ketika si petinju mendengar apa yang diinstruksikan, dilaksanakan. Saya tidak tahu apakah pelatihnya menginstruksikan pertarungan seperti ini atau bagaimana, kita tidak tahu Bung Daud ya. Ya, tapi yang jelas kita lihat kembali lagi dengan posisi dan gaya yang memang sama dari tadi. Bagaimana Deddy Saputra menunggu dan kemudian bisa melakukan counter punch tadi ke arah Placidus Nono. Dan kita lihat kembali lagi masih 1 menit di ronde yang kelima ini. Mendekati babak ronde kelima ini berakhir. Kita saksikan balik upaya serangan kombinasi coba dilakukan oleh Placidus Nono. Tetapi masih tegak dan sambil melakukan senyum balik. Seorang Deddy Saputra mencoba lagi melakukan pukulan balik juga dilakukan oleh Deddy Saputra. Tapi kita lihat cukup terengah-engah, cukup sudah lelah. Di antara kedua petinju ini lagi-lagi close range punch coba dilakukan oleh kedua petinju Bung Joy. Ya, sangat kita lihat nih, malah justru yang saya lihat di sini efektif malah Deddy Saputra ya. Dia melakukan Placidus Nono menekan dia mundur 1 step ke belakang dan melakukan serangan balik. Itu malah justru menurut yang saya lihat ya efektif ya Bung Daud ya. Sekali saya lihat Deddy Saputra melakukan gaya kidal juga karena memang ya berganti gaya karena mungkin untuk mengecoh, karena memang Placidus Nono ini sepertinya terbiasa pertarungan di kanan. Ya, kita lihat kali ini beberapa seconds di ronde yang kelima ini sebelum ronde berakhir masih pada kekeh. Kita lihat tidak ada yang goyah. Dua petinju ini ronde kelima baru saja berakhir dengan gaya yang sama tapi juga tetap
dengan semangat di antara kedua petinju untuk sepertinya memang ingin segera bisa menyelesaikan satu dengan yang lain tadi Bung Joy ya. Ya, kita lihat kan karena mereka ini petinju muda 23 tahun dan 21 tahun, ambisinya mereka seperti yang Bro Daud bilang tadi, egonya mereka tuh masih sangat tinggi sekali. Mereka belum bisa menempatkan strategi yang akan mereka lakukan, serangan di mana, di ronde berapa mereka akan mengambil. Kira-kira seperti itu. Kita di atas ring itu tidak harus selalu main pukul dan main pukul. Ada strategi-strategi ronde berapa yang mau kita ambil, ronde berapa yang kita harus kasih kendor. Seperti itu Bung Valen. Nah, ronde ke-6 ini gimana nih? All out lagi kah ini Bung Daud? Saya kira kedua petinju ini sama-sama ingin menunjukkan kemampuan mereka di ronde akhir ini. Tentu kita akan melihat serangan sudah dimulai dari kedua petinju, baik Nono maupun Saputra sudah melakukan serangan dengan strategi masing-masing. Kita lihat beberapa pukulan masih belum mengenai sasaran yang tepat, Bung. Benar sekali di antara keduanya dan saling berbalas pantun ini kalau bisa dikatakan, tapi dalam ring tinju saling berbalas gestur di antara keduanya, dan Dedi pun tampaknya juga lebih tenang untuk bisa meladeni ala-ala daripada Placidus Nono, tapi tidak dilupakan tentunya bagaimana kedua harus saling bisa mengalahkan satu dengan yang lain. Kita lihat saling menunggu dan saling memberikan pukulan, masih bisa diantisipasi, masih bisa melakukan double cover dengan kedua tangan daripada Placidus Nono atas pukulan-pukulan yang coba dilakukan ke arah kepala daripada Dedi Saputra di ronde yang ke-6 ini. Kembali uppercut juga tadi tidak berhasil, masih lemah juga kita lihat kali ini Bung Joy. Ya, kita lihat ya diberhentiin wasit karena Placidus Nono memukul terlalu rendah. Saya malah justru melihat Dedi Saputra sangat konsisten dengan gaya bermainnya. Dia tidak mau terpancing dengan provokasi yang dilakukan oleh Placidus Nono. Dia tetap mundur satu step ke belakang dan melakukan serangan balasan. Ketika Placidus Nono melakukan pukulan dan dia cepat membalas, itu salah satu keunggulan dari Dedi Saputra. Ya, tapi kita lihat dari satu pukulan Placidus masih sempat masuk bersih ke pada arah wajah daripada Dedi Saputra. Masih lagi kita lihat melakukan jual beli pukulan di antara kedua petinju ini. 1 menit 30 detik masih cukup panjang bagi kedua petinju untuk dapat memberikan angka yang paling bisa mereka dapatkan untuk bisa mengalahkan masing-masing lawannya ini Bung Daud. Ya, saya melihat di 2 ronde terakhir ini khususnya Dedi Saputra beberapa kali merubah gayanya dengan menggunakan gaya kidal ya, dan cukup efektif saya melihat dengan strategi ini, sebab Nono mengalami kesulitan seketika berganti posisi dan ini bisa dimanfaatkan oleh Dedi Saputra. Ya, kita lihat bagaimana upaya serangan lagi yang membabi buta coba dilakukan oleh Placidus Nono, tetapi masih bisa bertahan. Kita saksikan upaya dari Dedi Saputra untuk menahan serangan demi serangan pukulan daripada Nono, dan juga kita menunggu waktu untuk bisa juga melakukan counter punch yang coba dilakukan oleh Dedi Saputra. Kita lihat kali ini seperti Nono juga katakan tadi beberapa kali melakukan perubahan strategi dengan gaya kidal, dan kita lihat dalam 30 detik terakhir ini apa yang akan terjadi. Masih sempat mengenai kedua petinju dan masih diledek juga Bung Joy. Kita lihat Placidus Nono masih meledek Dedi Saputra, tapi Dedi Saputra tidak pernah terpengaruh dengan gaya itu. Kita bisa lihat Bung Valen ya, ketika Placidus Nono melakukan pukulan bertubi-tubi membentur tangan dari Dedi Saputra, tapi satu balasan pukulan dari Dedi Saputra justru itu yang masuk Bung Valen. Iya, pukulan berbobot yang memang tampak cukup merepotkan, tapi kemudian juga bagaimana Placidus Nono mampu untuk bisa mengontrol lagi, dan kita lihat kali ini beberapa second bahkan sudah berakhir ronde yang ke-6, dan dalam pertarungan ini Boxing Championship akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pertarungan panas baru saja kita saksikan di kelas bantam 53,5 kg yang berakhir 6 ronde. Ini adalah pertarungan antara Placidus Nono menghadapi Dedi Saputra, dan inilah hasil penghitungan dari para hakim. Hakim A, Erik Suwarno memberikan angka 5856, Hakim B, Satria Antasena memberikan angka 5556, dan Hakim C, Reinhard Sitompul memberikan angka 5856. Dan pertandingan dinyatakan dimenangkan dengan angka tipis oleh petinju dari sudut merah, Placidus Nono. Dipersilakan kepada Bapak
Raja Sabta Oktohari selaku Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia memberikan medali kepada Vlasidis Nono sang pemenang di partai ini. Dan untuk Deddy Saputra juga akan dikalungkan medali silver oleh Chris The Dragon John selaku legenda tinju Indonesia yang juga promotor dari Boxing Championship. Alright, hadirin dan juga pemirsa, kita akan segera melaju ke partai selanjutnya, partai utama main card. Namun kita kembali ke studio.